Yang selanjutnya, selama periode 2015 terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga Rp230 juta. Atas penjualan bangunan tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar Rp30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, bangunan masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Pada sisi debit, bagian laba atas entitas anak sebesar Rp30 juta dan pada sisi kredit, investasi pada PT Andalas sebesar Rp30 juta. Itulah jurnal untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Yang selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini terdapat saldo awal PT Nusantara sebesar Rp900 juta, lalu kepentingan non pengendalinya Rp300 juta, saham biasa Rp800 juta, sehingga saldo laba Rp400 juta diperoleh dari PT Nusantara. Saldo awal PT Nusantara ditambah kepentingan non pengendali lalu dikurangi saham biasa, sehingga diperolehlah Rp400 juta. Lalu laba bersih PT Nusantara sebesar Rp150 juta dan laba bersih kepentingan non pengendalinya Rp50 juta. Lalu saldo laba diperolehlah Rp200 juta. Lalu dividen PT Nusantara Rp37.500.000, lalu kepentingan non pengendalinya Rp12.500.000, lalu ditambahkan dan diperolehlah saldo laba sebesar Rp50 juta. Lalu saldo akhir PT Nusantara sebesar Rp1.012.500.000 diperoleh dari saldo awal ditambah laba bersih lalu dikurangi dividen. Lalu saldo akhir kepentingan non pengendali sebesar Rp337.500.000, saham biasa saldo akhirnya Rp800 juta dan saldo akhir pada saldo laba Rp550 juta. Lalu keuntungan belum terrealisasi PT Nusantara sebesar Rp30 juta. Lalu saldo akhir disesuaikan sebesar Rp982.500.000. Ini diperoleh dari saldo akhir PT Nusantara sebesar Rp1.012.500.000 dikurangi keuntungan belum terrealisasi sebesar Rp30 juta. Lalu bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp120 juta. Ini diperoleh dari laba bersih Rp150 juta dikurangi keuntungan belum terrealisasi sebesar Rp30 juta. Lalu terdapat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu pada sisi debit terdapat saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba Rp400 juta, bagian laba atas PT Andalas Rp120 juta, bagian laba kepentingan non pengendali Rp50 juta. Lalu pada sisi kredit terdapat dividen diumumkan sebesar Rp50 juta, investasi pada PT Andalas Rp982.500.000, kepentingan non pengendali sebesar Rp337.500.000. Itulah jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Lalu jurnal yang selanjutnya yaitu pada sisi debit keuntungan penjualan bangunan sebesar Rp30 juta, lalu bangunan sebesar Rp170 juta. Pada sisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar Rp200 juta. Itulah jurnal untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas.
Lalu yang selanjutnya terdapat kertas kerja konsolidasian 2015. Di sini terdapat penjualan PT Nusantara sebesar 4.800 miliar rupiah. Lalu PT Andalas sebesar 875 juta rupiah. Beban pokok penjualannya 3 miliar untuk PT Nusantara dan 550 juta rupiah untuk PT Andalas. Lalu beban operasi PT Nusantara sebesar 900 juta rupiah dan PT Andalas 100 juta rupiah. Lalu beban penyusutan PT Nusantara sebesar 250 juta rupiah dan PT Andalas 25 juta rupiah. Untuk beban amortisasi PT Nusantara 50 juta rupiah dan untuk PT Andalas tidak ada. Lalu bagian laba atas PT Andalas sebesar 120 juta rupiah untuk PT Nusantara dan keuntungan penjualan bangunan untuk PT Nusantara 30 juta rupiah, sehingga diperolehlah laba bersih konsolidasian PT Nusantara 750 juta rupiah dan PT Andalas 200 juta rupiah. Di sini bagian laba kepentingan non pengendalinya tidak ada. Lalu jumlah untuk bagian induk atas laba bersih adalah 750 juta untuk PT Nusantara dan 200 juta untuk PT Andalas. Laporan perubahan saldo laba di sini. Untuk saldo laba awalnya PT Nusantara adalah 1.500 miliar rupiah dan PT Andalas 400 juta rupiah. Lalu laba bersihnya 750 juta rupiah untuk PT Nusantara dan PT Andalas 200 juta rupiah. Lalu dikurangi dividen, diumumkan untuk PT Nusantara 300 juta rupiah dan PT Andalas 50 juta rupiah. Di sini diperolehlah saldo laba akhir untuk PT Nusantara sebesar 1.950 miliar rupiah dan 550 juta rupiah untuk PT Andalas. Yang selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan. Di sini untuk total asetnya untuk PT Nusantara adalah 7.650 miliar rupiah dan PT Andalas adalah 2.150 miliar rupiah. Dan total liabilitas dan ekuitas untuk PT Nusantara adalah 7.650 miliar rupiah dan untuk PT Andalas 2.150 miliar rupiah. Di sini untuk jurnal eliminasinya ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang sudah dibahas sebelumnya tadi, lalu dimasukkan di kertas kerja konsolidasian ini. Untuk bagian kolom konsolidasian ini adalah penjumlahan dari akun-akun dari PT Nusantara, PT Andalas dan jurnal eliminasi. Lalu dijumlahkan dan diletakkan di kolom konsolidasian. Yang selanjutnya adalah prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Sampai akhir 2016, bangunan yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Pencatatan PT Nusantara tahun 2016 ini untuk mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2016 pada sisi debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000 dan pada sisi kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp187.500.000. Itu adalah jurnal untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Nominal Rp187.500.000 diperoleh dari laba bersih sebesar 250 juta dikali 75% porsi kepemilikannya. Lalu jurnal yang selanjutnya yaitu untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas.
yaitu tanggal 31 Desember 2016 pada sisi debit kas 75 juta dan kredit investasi pada PT Andalas 75 juta rupiah. Ini diperoleh dari pembagian dividen sebesar mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah dikali 75%. Lalu yang selanjutnya, bangunan yang dibeli PT Andalas dari PT Nusantara pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan bangunan PT Nusantara telah terrealisasi sebagian pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Andalas dan beban penyusutan yang seharusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan bangunan yang dicatat PT Andalas setiap periodenya adalah 23 juta rupiah. Itu dari 230 juta rupiah dikurangi 0 per 10 tahun. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika bangunan masih dimiliki PT Nusantara adalah 20 juta rupiah, yaitu 400 juta dikurangi 0 per 20 tahun. Terdapat perbedaan beban penyusutan sebesar 3 juta rupiah. Sehingga keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi pada tahun 2016 sebesar 3 juta rupiah. Atas keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi, PT Nusantara akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2016 pada sisi debit investasi pada PT Andalas sebesar 3 juta rupiah dan pada sisi kredit bagian laba atas entitas anak 3 juta rupiah. Itulah jurnal untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi. Yang selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini terdapat saldo awal pada PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 rupiah. Kepentingan non pengendalinya 337.500.000 rupiah. Biasanya 800 juta rupiah, saldo labanya 550 juta rupiah. Ini diperoleh dari saldo akhir jurnal eliminasi yang sebelumnya. Lalu laba bersih sebesar 187.500.000 rupiah. Kepentingan non pengendali 62.500.000 rupiah, lalu ditambahkan sehingga saldo labanya 250 juta rupiah. Lalu dividen 75 juta rupiah untuk PT Nusantara dan 25 juta rupiah untuk kepentingan non pengendali sehingga diperoleh saldo laba 100 juta rupiah. Lalu saldo akhir ini dijumlah saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen sehingga diperoleh 1.112.500.000 rupiah untuk PT Nusantara dan 375 juta untuk kepentingan non pengendali. Saham biasanya 800 juta rupiah, untuk saldo labanya 700 juta rupiah. Di sini keuntungan belum terrealisasinya untuk PT Nusantara adalah 27 juta rupiah. Saldo akhir disesuaikan ini 1.098 juta rupiah. Ini diperoleh dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Lalu bagian laba atas PT Andalas sebesar 190.500.000 rupiah. Ini diperoleh dari laba bersih dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Untuk jurnal eliminasi ini adalah pada sisi debit saham biasa sebesar 800 juta rupiah, untuk saldo labanya 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas 190.500.000 rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali 62.500.000 rupiah. Dan untuk di sisi kredit, dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.128 juta rupiah, kepentingan non pengendali 375 juta rupiah. Itu adalah jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi berikut
adalah untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi pada awal 2016. Karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2015, maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas. Jurnal 15E, investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta, bangunan sebesar 170 juta, pada akumulasi penyusutan yaitu 200 juta. Mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal eliminasi berikut untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Beban penyusutan yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar 20 juta, sedangkan beban penyusutan dalam pencatatan PT Andalas adalah 23 juta. Oleh karena itu diperlukan jurnal eliminasi untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Jurnal 16E, akumulasi penyusutan sebesar 3 juta pada beban penyusutan sebesar 3 juta. Menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Konsep kunci jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian tahun 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016. Tabel 6.22 Kertas kerja konsolidasian 2016. Nama akun pada PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal eliminasinya debit dan kredit serta konsolidasian. Dapat dilihat pada semua itu dengan laporan laba rugi, laba bersih konsolidasian PT Nusantara 940.500.000, PT Andalas 250 juta. Jurnal eliminasi debit 190.500.000, kredit 3 juta, konsolidasian 1 miliar 3 juta. Laporan bagian induk atas laba bersih PT Nusantara 940.500.000, PT Andalas 250 juta. Jurnal eliminasi debit 253 juta, kredit 3 juta, konsolidasian 940.500.000. Laporan perubahan saldo laba. Saldo laba akhir PT Nusantara 2.490.500.000, PT Andalas 700 juta. Jurnal eliminasi debit 803 juta, kredit 103 juta, konsolidasian 2.490.500.000. Laporan posisi keuangan. Nama totalnya total aset PT Nusantara 8.240.500.000, PT Andalas 2.300 juta. Debit jurnal eliminasi 203 juta, kreditnya 1.328 juta, konsolidasian 9.415.500.000. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara 8.240.500.000, PT Andalas 2.300 juta. Jurnal eliminasi debit 1.603 juta, kredit 478 juta, konsolidasian 9.415.500.000.
transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan atau peralatan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh anak ke entitas induknya. Contoh 6.6 transaksi hilir penjualan peralatan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015. Tabel 6.23 neraca saldo per periode 31 Desember 2015. Ada PT Nusantara dengan debit dan kredit, ada PT Andalas dengan debit dan kredit. Semua neraca saldo di total debitnya PT Nusantara 12.960 juta, kredit PT Nusantara 12.960 juta, PT Andalas debitnya 3.050 juta dan kredit 3.050 juta. Informasi tambahan. 1. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. 3. PT Nusantara telah melakukan pembelian peralatan milik PT Andalas pada 31 Desember 2015 seharga 150 juta rupiah. Peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2013 pada harga 250 juta rupiah. Umur manfaat atas peralatan tersebut diperkirakan 5 tahun. PT Andalas menyusutkan peralatan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. 4. PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut selama sisa masa manfaat peralatan, yaitu selama 2 tahun. PT Nusantara menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan peralatan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu 2015. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015 mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, pada kas sebesar 900 juta, yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. 31 Desember 2015 mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000. Mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas yaitu 250 juta dikali 75%. 31 Desember 2015 mencatat kas 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000, yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu 50 juta dikali 75%. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan peralatan oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 150 juta rupiah. Atas penjualan peralatan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Karena peralatan sekarang dimiliki PT 500.000, yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu 50 juta dikali 75%,
Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan peralatan oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 150 juta rupiah. Atas penjualan peralatan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Karena peralatan sekarang dimiliki PT Nusantara yang merupakan induk dari PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan peralatan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara membuat pencatatan berikut ini atas keuntungan yang belum terrealisasi. Tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian laba atas entitas anak sebesar 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000, yaitu mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, yaitu 50 juta dikali 75%. Konsep kunci keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat induk sebesar porsi kepemilikan. Jurnal eliminasi tahun 2015. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel 6.24 ini adalah tabel perhitungan jurnal eliminasinya seperti ini. Kemudian jurnal eliminasi 17E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya itu saham biasa di debit 800 juta, saldo laba 400 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 150 juta di debit, bagian laba kepentingan dan pengendali 50 juta di debit, dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1.12.500.000 di kredit, kepentingan dan pengendali 337.500.000 di kredit. Itu mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Nah, kemudian jurnal 18E ini keuntungan penjualan peralatan 50 juta di debit, peralatan 100 juta di debit, akumulasi penyusutan 150 juta di kredit. Nah, peralatan tersebut akan digunakan oleh PT Nusantara, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan peralatan yang terdapat dalam buku PT Andalas harus dieliminasi. Eliminasi terlebih dahulu. Kemudian adalah ini adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Berikut ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian adalah proses konsolidasi tahun kedua 2016. Pada periode 2016 ini, PT Andalas telah melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara telah mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka, pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2016,
investasi pada PT Andalas 187.500.000 di debit, bagian laba atas PT Andalas sama 187.500.000 di kredit. Itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas 250 juta dikali dengan 75%. Kemudian 31 Desember 2016 kas 75 juta di debit, investasi pada PT Andalas 75 juta di kredit. Itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 100 juta dikali dengan 75%. Nah, peralatan yang dibeli PT Nusantara dari PT Andalas pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan peralatan telah terrealisasi sebagian pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat oleh PT Nusantara dan beban penyusutan yang seharusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan peralatan yang dicatat PT Nusantara setiap periodenya adalah 75 juta. Itu dari 150 juta dikurangi Rp 0 dibagi 2 tahun. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika peralatan masih dimiliki PT Andalas adalah 50 juta. Itu dari 250 juta dikurangi Rp 0 dibagi 5 tahun. Sehingga besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar 25 juta atas keuntungan penjualan peralatan yang terrealisasi. PT Nusantara akan membuat jurnal. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas 18.750.000 di debit dan bagian laba atas entitas anak itu 18.750.000. Nah, itu tuh mencatat keuntungan penjualan kendaraan yang telah terrealisasi dari 25 juta tadi dikali dengan 75%. Nah, kemudian adalah ini jurnal eliminasi 2016. Tabel 6.26 ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali atas aset bersih. Ini tuh tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi 2016 ini memiliki perbedaan dengan jurnal eliminasi 2015. Di eliminasi 2016 ini ada keuntungan belum terrealisasi periode sebelumnya. Sedangkan di jurnal eliminasi 2015 itu keuntungan belum terrealisasi. Dan di 2016 ini ada keuntungan terrealisasi pada periode ini. Dari tabel 6.26 ini ada jurnal eliminasinya, yaitu 19 ini. Saham biasa 800 juta, saldo laba 600 juta, bagian laba atas PT Andalas 206.250.000 di debit, bagian laba kepentingan pengendali 68.750.000 di debit, dan dividen diumumkan 100 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas 1.143.750.000 di kredit, kepentingan non pengendali 381.250.000 di kredit. Nah, jurnal ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang
Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi 19E, yaitu merupakan sebuah jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen atas PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi pada awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu di bagian debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba di bagian debit ada sebesar 600 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas di bagian debit sebesar 206.250.000, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali di bagian debit sebesar 68.750.000. Kemudian di bagian kredit ada dividen yang diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.181.250.000 dan kepentingan non pengendali di bagian kredit sebesar 393.750.000. Selanjutnya jurnal eliminasi 20E, yaitu untuk mengeliminasi keuntungan penjualan peralatan yang belum terrealisasi pada awal tahun 2016. Karena transaksi penjualan peralatan merupakan transaksi hilir, maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali, yaitu pada bagian laporan ini di bagian debit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Kemudian kepentingan non pengendali di bagian debit sebesar 12.500.000. Selanjutnya peralatan di bagian debit sebesar 100 juta. Kemudian di bagian kredit ada akumulasi penyusutan sebesar 150 juta. Jurnal eliminasi 21E untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yaitu sebesar 25 juta. Yaitu di bagian debit ada akumulasi penyusutan sebesar 25 juta dan di bagian kredit ada beban penyusutan sebesar 25 juta. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian tahun 2016 pada tabel 6.27. Yang pertama adalah laporan laba rugi, penjualan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan bagian laba atas PT Andalas. Yang pertama ada penjualan di PT Nusantara sebesar 6 miliar, PT Andalas sebesar 1 miliar, sehingga konsolidasian sebesar 7 miliar. Beban pokok penjualan PT Andalas min 3.900.000 juta, di PT Andalas sebesar min 600 juta, sehingga konsolidasian sebesar min 4.500.000 juta. Beban operasi PT Nusantara sebesar min 1.037.500.000, di PT Andalas sebesar min 125 juta, sehingga konsolidasian sebesar min 1.162.500.000. Beban penyusutan PT Nusantara min 250.000 juta, di PT Andalas sebesar min 25 juta. Kemudian jurnal eliminasi pada bagian 21E sebesar 25 juta, sehingga konsolidasian sebesar min 250 juta. Selanjutnya beban amortisasi PT Nusantara sebesar min 62.500.000. Kemudian di bagian konsolidasian sebesar min 62.500.000. Selanjutnya bagian laba atas PT Andalas di PT Nusantara sebesar 206.250.000. Kemudian di jurnal eliminasi di bagian debit pada bagian 19E sebesar 206.250.000. Sehingga laba bersih konsolidasian PT Nusantara sebesar 956.250.000, di PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian di bagian
jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 206.250.000, di bagian kredit sebesar 25 juta, dan konsolidasian sebesar 1.025.000.000. Selanjutnya, penghasilan kepentingan non-pengendali. Ada di bagian jurnal eliminasi pada bagian 19E sebesar 68.750.000, sehingga di bagian konsolidasian yaitu min 68.750.000. Selanjutnya, bagian induk atas laba bersih PT Nusantara sebesar 956.250.000, PT Andalas 250 juta, jurnal eliminasi sebesar 275 juta di bagian debit dan di bagian kredit sebesar 25 juta, sehingga konsolidasian sebesar 956.250.000. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal PT Nusantara sebesar 1.950.000.000, PT Andalas sebesar 600 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi pada bagian 19E debit sebesar 600 juta, sehingga hasil konsolidasian sebesar 1.950.000.000. Selanjutnya laba bersih, yaitu kita lihat dari atas sebesar PT Andalas 956.250.000, PT Nusantara, PT Andalas sebesar 250.000, kemudian di jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 275 juta, di bagian kredit sebesar 25 juta, dan konsolidasian sebesar 956.250.000. Kemudian kita kurangkan dengan dividen, yaitu yang pertama PT Nusantara dividennya sebesar 400 juta, PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi di bagian kredit pada bagian 19E terdapat dividen sebesar 100 juta, sehingga konsolidasian sebesar min 400 juta. Kemudian kita hitung saldo laba akhir. PT Nusantara sebesar 2.506.250.000, PT Andalas sebesar 750.000. Kemudian di bagian jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 875.000, di bagian kredit sebesar 125 juta, dan sehingga konsolidasian sebesar 2.506.250.000. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. PT Nusantara sebesar 1.250 juta, PT Andalas sebesar 850 juta, dan konsolidasian sebesar 2.100 juta. Kemudian piutang usaha, PT Nusantara sebesar 1 miliar, PT Andalas sebesar 500 juta, dan konsolidasian sebesar 1.500 juta. Persediaan PT Nusantara sebesar 550 juta, PT Andalas sebesar 350 juta, sehingga konsolidasian sebesar 900 juta. Selanjutnya investasi pada PT Andalas, PT Nusantara sebesar 1.153.750.000. Kemudian di bagian jurnal eliminasi bagian debit pada 20E sebesar 37.500.000. Kemudian di bagian kredit pada bagian 19E sebesar 1.181.250.000. Selanjutnya tanah PT Nusantara sebesar 1.500 juta, PT Andalas sebesar 500 juta, dan konsolidasian sebesar 2 miliar. Bangunan dan peralatan PT Nusantara sebesar 3.150 juta, PT Andalas sebesar 300 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi pada bagian 20E debit sebesar 100 juta, sehingga konsolidasian sebesar 3.550 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan, PT
PT Nusantara min 1 miliar, PT Andalas min 150 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi pada bagian 21E, debit sebesar 25 juta, kredit pada bagian 20E sebesar 150 juta, sehingga konsolidasian sebesar min 1 miliar 275 juta. Merek dagang PT Nusantara 775 juta dan konsolidasian sebesar 775 juta. Selanjutnya akumulasi amortisasi PT Nusantara yaitu sebesar min 112.500.000 dan konsolidasian sebesar min 112.500.000, sehingga total aset PT Nusantara sebesar 8.256.250.000, PT Andalas sebesar 2.350.000, dan di bagian jurnal eliminasi bagian debit sebesar 162.500.000, di bagian kredit sebesar 1.331.250.000, sehingga konsolidasian total aset sebesar 9.437.500.000. Selanjutnya ada utang usaha PT Nusantara sebesar 1.250 juta, PT Andalas sebesar 300 juta, dan konsolidasian sebesar 1.550 juta. Utang obligasi PT Nusantara sebesar 1.500 juta, PT Andalas sebesar 500 juta, dan konsolidasinya sebesar 2 miliar. Selanjutnya saham biasa PT Nusantara sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 800 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi di bagian 19E, debit sebesar 800 juta, sehingga konsolidasian sebesar 3 miliar. Saldo laba kita lihat dari atas. Dari PT Nusantara sebesar 2.506.250.000, PT Andalas sebesar 750.000. PT Andalas sebesar 750 juta. Kemudian di bagian jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 875 juta, di bagian kredit sebesar 125 juta, sehingga konsolidasian sebesar 2.506.250.000. Selanjutnya kepentingan non pengendali pada bagian jurnal eliminasi, yaitu pada bagian 20E debit sebesar 12.500.000, di bagian kredit pada bagian 19E sebesar 393.750.000, dan konsolidasian sebesar 381.250.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara sebesar 8.256.250.000, PT Andalas sebesar 2.350.000.000, kemudian jurnal eliminasi debit sebesar 1.687.500.000, kemudian di bagian kredit sebesar 518.750.000, dan konsolidasian total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 9.437.500.000. Selanjutnya, ada prosedur konsolidasi pada tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama tahun 2015 yaitu sebagai berikut. Pada 1 Januari 2015, di bagian debit ada investasi pada PT Satria sebesar 800 juta. Kemudian di bagian kredit khas sebesar 800 juta. Jurnal ini dibuat untuk mencatat pembelian saham atas PT Satria. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, di bagian debit ada investasi pada PT Satria sebesar 320 juta. Kemudian di bagian kredit terdapat bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Jurnal ini dibuat untuk mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu dengan rumus 400 juta dikali 80%, sehingga hasilnya ketemu 320 juta. Jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria pada 31 Desember 2015.
ini ada kas pada investasi PT Satria sebesar 80 juta rupiah. 80 juta ini dapat dari 100 juta dikalikan 80% kepemilikan PT Pandawa. Dan jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat amortisasi diferensial. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya itu diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Jadi dari 50 juta per 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta, yaitu dari 25 juta nilai diferensial ditambahkan 5 juta dari nilai amortisasi tiap tahunnya, dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jadi jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sebesar 30 juta rupiah. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu dari 400 juta dikurangi 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta ini dari 150 juta dikalikan 60% kepemilikan. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan jurnal berikut ini, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sebesar 90 juta rupiah. Di 90 juta ini dapat dari 150 juta dikalikan 80% kepemilikan. Jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta rupiah, yaitu dari 200 juta dikurangi 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Jadi jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta rupiah, dapat dari 120 juta keuntungan tadi dikalikan 80% kepemilikan. Jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan tanah yang belum terrealisasi. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta rupiah, yaitu dari 650 juta dikurangi 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Jadi jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu mencatat kerugian transaksi hilir atas penjualan yang belum terrealisasi.
Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta, yaitu dari 240 juta dikurangi 90 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria, karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Jadi, jurnalnya yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta rupiah. 8 juta ini dari 10 juta rupiah dikalikan atas penjualan peralatan dikalikan 80% kepemilikan. Setelah membuat prosedur konsolidasian tahun 2015, sekarang yaitu terdapat buku besar terkait investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Yang pertama yaitu investasi pada PT Satria. Di sini ada akuisisi dengan nilai 800 juta dan laba bersihnya sebesar 320 juta. Kemudian ditambahkan dengan kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Jadi totalnya 813 juta di debit. Sini juga bagian kredit ada dividen, amortisasi diferensial dan keuntungan yang belum terrealisasi ini. Kemudian ada bagian laba atas PT Satria. Di sini ada amortisasi diferensial 24 juta. Ada laba bersih sebesar 320 juta, kemudian dikurangi dengan ini amortisasi diferensial dan keuntungan belum terrealisasi. Dan di sini juga bagian kredit ada kerugian belum terrealisasi. Jadi didapatkan total 93 juta di kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perhitungan jurnal eliminasi. Di sini dapatkan saldo awal yaitu sebesar 640 juta rupiah. Ini PT Pandawa dan laba bersihnya 320 juta dan dividennya ini mengurangi dividen sebesar 80 juta rupiah, sehingga saldo akhirnya yaitu 880 juta. Begitu pula dengan kepentingan non-kependali dengan 20% kepemilikan, saham biasanya 500 juta dan saldo labanya saldo akhirnya ini terdapat totalnya 600 juta rupiah. Setelah membuat jurnal eliminasi itu juga terdapat ini. Nah, untuk jurnal eliminasi 22E ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-kependali serta investasi pada PT Pandawa di PT Satria. Sini ada jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Sini saham biasa saldo laba dapatkan dari sini tadi. Ini saldo-saldonya disesuaikan debit kreditnya. Kemudian ada perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015.
sebenarnya ini saldo awal dari tahun sebelumnya dan dijadikan sebagai ini saldo akhir dari tahun sebelumnya dan kemudian dijadikan saldo awal pada tahun 2015 sebesar 160 juta. Ini kepentingan dan kopendali ini dikurangi dengan saldo awal mengurangi amortisasi sebesar 24 juta sehingga didapatkan saldo awal sebesar 136 juta rupiah. Kepentingan kopendali non pengendali dengan kepemilikan 20% ini juga seperti itu. Saldo awalnya 40 juta dikurangi 6 juta sehingga saldo awalnya 34 juta dan persediaan 25 juta, tanah intap 75 juta, bangunan 50 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Ini mengurangi dan goodwillnya 50 juta. Kemudian jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial itu yang pertama dalam jurnal 23 ini mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Ini akun-akunnya, kemudian disesuaikan debit kreditnya. Kemudian pada jurnal 24E mengeliminasi penjualan persediaan PT Pandawa dan PT Satria. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jadi jurnalnya yaitu penjualan dan pada beban pokok penjualan serta persediaan sebesar 400 juta dan pokok penjualan sebesar 31 juta dan persediaan 90 juta. Kemudian pada jurnal 25E ini mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi jurnal eliminasinya yaitu penjualan, ada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualan sebesar 200 juta, kemudian beban pokok penjualan 80 juta, serta persediaan 120 juta rupiah. Selanjutnya adalah mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Di sini terdapat informasi bahwa pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria dengan biaya 26 juta rupiah. Maka untuk mengeliminasi pendapatan dan beban sewa, kita harus mendapatkan pendapatan sewa, karena pendapatan sewa itu saldo normal yang berada di kredit, maka kita dapatkan pendapatan sewa sebesar 26 juta rupiah dan kita kreditkan beban sewa sebesar 26 juta rupiah. Kemudian atas pemberian jasa sewa tersebut, PT Satria itu belum melakukan pembayaran, maka kita harus mengeliminasi utang piutang terkait transaksi tersebut dengan mendapatkan utang usaha sebesar 26 juta rupiah dan mengkreditkan piutang usaha sebesar 26 juta rupiah. Kemudian kita harus mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Di sini terdapat informasi bahwa kerugian penjualan peralatan itu sebesar 10 juta rupiah. Maka untuk mengeliminasi kerugian tersebut, kita dapat mengkreditkan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, untuk menghitung akumulasi penyusutannya, di sini terdapat informasi bahwa PT Satria itu memperoleh peralatannya sebesar 240 juta rupiah dan sudah digunakan selama 3 tahun, dan kemungkinan peralatan tersebut itu masih dapat digunakan selama 5 tahun, sehingga umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Maka untuk akumulasi penyusutan per tahunnya adalah 30 juta rupiah.
Karena sudah digunakan selama 3 tahun, maka 30 juta rupiah kita kalikan dengan 3 tahun sehingga diperoleh hasil 90 juta rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini kita kreditkan sebesar 90 juta rupiah. Kemudian untuk debitnya adalah peralatan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasi yang sudah kita buat akan diposting di kertas kerja konsolidasian di bagian jurnal eliminasi. Setelah kita posting akan diperoleh bagian induk atas laba bersih sebesar 856 juta rupiah yang kemudian akan dilaporkan ke laporan perubahan saldo dan akan menghasilkan saldo laba akhir. Setelah itu saldo laba akhir itu akan dilaporkan juga ke bagian laporan posisi keuangan di bagian ekuitas di bagian saldo laba. Begitu juga dengan bagian induk atas laba bersih di sebelah kredit itu akan diposting ke laporan perubahan saldo laba di bagian laba bersih, kemudian akan menghasilkan saldo laba akhir yang kemudian akan dilaporkan ke laporan posisi keuangan di bagian saldo laba. Dari sini untuk mendapatkan jumlah nominal konsolidasinya untuk akun-akun yang bersaldo normal kredit itu caranya adalah dengan menambahkan saldo di PT Pandawa, kemudian ditambah dengan PT Satria, kemudian dikurangi dengan debitnya dan ditambah dengan kredit, maka akan menghasilkan jumlah konsolidasinya. Kemudian untuk saldo normal, untuk akun-akun yang bersaldo normal di debit, caranya dengan menambahkan saldo PT Pandawa ditambah dengan saldo PT Satria, ditambahkan dengan jurnal eliminasi bagian debit, kemudian dikurangi jurnal eliminasi bagian kredit. Setelah kita menghitung jumlah konsolidasinya, maka kita dapat menyusun laporan laba rugi konsolidasinya. Dan jumlah-jumlah ini itu diperoleh dari jumlah atau nilai konsolidasinya. Begitu juga dengan laporan